Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodita Maharani dengan NIM 2015016. Saya dari kelas BKPI 3A. Saya di sini akan memaparkan terkait tentang tafsir Al-Quran kisah Luqmanul Hakim untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir pendidikan yang diampu oleh Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan membahas tentang kisah dalam surat Luqman. Mengkaji surat Luqman berarti juga mengkaji kisah Luqman Al-Hakim. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan kisah atau cerita pada umumnya. Dalam ayat ketiga surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Ibnu Ishaq berpendapat bahwa Luqmanul Al-Hakim adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariba, sedangkan Tariha adalah Azhar. Menurut Asyuhaili, sosok Luqmanul Hakim adalah putra Unga bin Sarun dari penduduk Ailah, Palestina. Sedangkan Wahab mempunyai pendapat lain bahwa Luqmanul Hakim itu putra saudara perempuan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara menurut pendapat yang dinukil dari Muqatil menyatakan bahwa Luqman adalah putra Ayub alaihissalam. Para ulama sepakat mengatakan Luqman itu seorang ahli hikmah atau bijaksana, bukan seorang nabi, kecuali Ikrimah dan Ashibi saja mengatakannya nabi karena lapas hikmah dalam ayat ini dimaknakan kenabian. Diceritakan bahwa konon Luqmanul Hakim hidup selama 1000 tahun semasa dengan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud alaihissalam diutus, Luqmanul Hakim memberi bahwa fatwa kepada manusia, namun setelah Daud alaihissalam diutus, beliau tidak lagi memberikan fatwa. Sementara Imam Al-Waqidi berpendapat bahwa Luqmanul Al-Hakim itu adalah sebagai qadi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sedangkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqmanul Hakim itu hamba sahaya atau budak dari negeri Habsyi atau Ethiopia. Surat Luqman ayat 12-19 merupakan ayat yang khusus menjelaskan nasihat Luqman kepada putranya. Penafsiran yang akan dilakukan di sini tidak hanya mengupas kelompok ayat, namun secara utuh dari surat Luqman yang terdiri atas 34 ayat ditinjau dari aspek prinsip-prinsip pendidikan. Pertama, kebutuhan utama bagi manusia adalah terbentuknya budi pekerti yang luhur atau al-akhlaqul karimah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu Al-Abrashi menandaskan bahwa akhlak adalah jiwa dari pendidikan agama Islam. Pencapaian akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Keluhuran akhlak untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dan berbicara dan perbuatan mulia dan dalam tingkah laku dan perangai bersifat bijaksana, sempurna, sopan, beradab, ikhlas, jujur dan suci. Ketika manusia telah mencapai hal ini, berarti bangunan Al-Insan Al-Kamil telah terwujud. Orientasi ini bisa dilihat dari beberapa ayat dalam surat Luqman yang menekankan pentingnya budi pekerti yang luhur. Seperti dalam ayat 12 yang menekankan pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sebenarnya sikap itu akan memberi manfaat pada dirinya sendiri. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Setelah mensyukuri nikmat Allah, dalam ayat 14 surah Luqman juga terdapat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, terutama ibunya yang telah mengandung hingga melahirkan dengan susah payah. Ungkapan rasa terima kasih kepada orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada
kulah kembalimu. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dikuatkan dengan keterangan ayat 15 surat Luqman, di mana meskipun keduanya masih dalam kemusyrikan, maka seorang anak harus tetap menemaninya secara baik di dunia. Firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pembentukan karakter pribadi anak yang baik juga dikuatkan dengan perintah untuk bersabar saat menghadapi berbagai cobaan atau musibah. Hal ini seperti dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 17 surat Luqman. Dan bersabarlah kalian atas musibah yang menimpamu, yang demikian itu merupakan kewajiban dari Allah. Perintah bersabar ia kemudian diiringi dengan perintah untuk tidak bersikap sombong serta berperilaku yang lemah lembut, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri dan sederhana kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Akhirnya, perangai baik seorang ditandai dengan sikap berserah diri kepada Allah atau tawakal. Sikap demikian akan menghantarkan seorang menjadi seorang yang muhsin, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Prinsip belajar melalui bermain, permainan cenderung buat anak senang dalam kondisi senang, otak. Dalam surat Luqman, prinsip bisa kita lihat dari isyarat yang dikandung dalam beberapa ayat dalam surah Luqman. Seperti misalnya dari ungkapan, Ya bunaya, wahai ananda, yang diulang-ulang dalam ayat ke-13, ke-16, dan ke-17, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, dia sedang menasihatinya, wahai ananda, janganlah kalian memusyrikkan Allah, karena kemusyrikan itu merupakan dosa yang besar. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ungkapan yang dipergunakan oleh Luqman Al-Hakim dalam memanggil putranya tersebut menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan anak hendaknya janganlah terlalu kaku, serius, dan mengedepankan formalitas. Berbicaralah dengan anak hendaklah dengan memakai ingatan bahasa anak yang masih suka bermain. Ungkapan Luqman dengan memulai kata-kata Ya bunaya, wahai ananda, dimungkinkan karena nasihat itu bermula dari pertanyaan yang diajukan oleh putranya. Berikan perumpamaan Luqman kepada anaknya agar tidak seperti suara keledai, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suara musuhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Oleh Luqman Al-Hakim dalam memanggil putranya tersebut menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan anak hendaknya janganlah terlalu kaku, serius, dan mengedepankan formalitas. Berbicaralah dengan anak hendaklah dengan memakai ingatan bahasa anak yang masih suka bermain. Ungkapan Luqman dengan memulai kata-kata Ya bunaya, wahai ananda, dimungkinkan karena nasihat itu bermula dari pertanyaan yang diajukan oleh putranya. Berikan perumpamaan Luqman kepada anaknya agar tidak seperti suara keledai, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suara musuhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.